Madyaku, selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Kedung Ungaran, khususnya di kelas Madya. Gimana nih kabarnya Madyaku? Bu Elva berharap kita semua dalam keadaan sehat ya, dan baik-baik saja tentunya. Oke, hari ini kita akan bersama memulai Sekolah Minggu. Oke, kita akan bersama menyanyikan terlebih dahulu ya, Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita nyanyikan lagi ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bu Elva akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan terus memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Kalau saat ini kami akan bersama memulai sekolah minggu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon biarlah kiranya Tuhan akan menolong kami, memberkati kami sehingga kami boleh mengikuti dari awal sampai selesainya nanti dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Madyaku, pada minggu ini kita belajar dari pelajaran ke-10. Siapkan lembar tugas muridnya ya. Kita akan belajar dengan judul Aku Menyembah Tuhan, yang diambil dalam Keluaran pasal 20 ayat 1-11. Oke, kita akan bersama membuka Alkitab kita ya, dalam Keluaran pasal 20 ayat 1-11. Kita akan baca bersama-sama. Bu Elva akan pimpin kita dalam membaca. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin untuk pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Adikku, dengar gak tadi suara apa? Ya, itulah bunyi guru dan kilat yang terdengar di perkemahan orang-orang Israel. Semua orang Israel diperintahkan untuk menghadap Tuhan, tapi hanya Musa yang dapat mendekat kepada Tuhan di Gunung Sinai. Sedangkan semua orang Israel hanya berdiri di kaki gunung itu. Nah, sebelum menghadap Tuhan mereka harus menyucikan diri. Tuhan Allah ingin memberikan perintah-perintahnya yang harus ditaati oleh seluruh bangsa Israel. Setelah Musa turun dari gunung itu, ia membawa apa coba? Iya, betul sekali. Musa membawa 10 firman yang dari Tuhan. Tuhan Allah memberikan hukum-hukum tersebut kepada umatnya supaya mereka menghormati Tuhan dan hanya percaya kepadanya saja. Tuhan ingin agar umatnya setia menyembahnya dan tidak menyembah allah-allah lain, ya. Tuhan ingin semua umatnya, ya. Tuhan ingin semua umatnya senantiasa menguduskan hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Hari yang dikuduskan oleh Tuhan dan kita mengkhususkannya untuk menyembah Tuhan. Itulah hari Sabat. Kalau sekarang ini kita mengkhususkannya di hari Minggu, berarti itulah hari Sabat kita. Adikku, dari yang kita baca hari ini, dari ayat 1 sampai 11, itu berisi 4 hukum. Yang pertama, dibuat Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah. Inti dari keempat hukum itu adalah seperti yang dikatakan Yesus dalam Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, mengapa kita harus mengasihi Tuhan Allah sedemikian rupa ya? Nah, kita harus mengasihi Tuhan Allah karena Tuhan adalah yang menciptakan kita. Dia, Tuhan, juga mengasihi kita. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita, walaupun kita manusia berdosa. Karena kasih-Nya itu, maka Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus, untuk mati bagi kita dan menyelesaikan urusan dosa kita. Dengan demikian, kita yang berdosa ini tidak akan dihukum di neraka, tapi kita akan selamat dan masuk ke surga. Bagaimana ya caranya kita mengasihi Tuhan? Kita dapat menunjukkan kasih kita loh dengan selalu rajin berbakti kepada Tuhan. Ketika berbakti, kita memuji kebaikan Tuhan. Wah, kebaikan apa saja nih yang Tuhan sudah berikan kepada Madiaku semua? Wah, ternyata banyak sekali ya kebaikan Tuhan. Kita diberikan keluarga. Oh iya, kita juga boleh mendapat oksigen dengan gratis. Kita bisa nafas dengan baik, ya, dan kita bisa hidup di dunia, bertemu dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, oleh karena itu ketika kita berbakti, kita memuji Tuhan, kita dapat berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kita juga mengembalikan uang kita, berkat-berkat Tuhan melalui persembahan sebagai tanda syukur kita atas kebaikan dari Tuhan.
Tuhan senang jika kita berbakti dan menyembah Dia loh. Apalagi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu mengasihi Tuhan? Apakah Madiaku rajin berbakti? Apakah perbuatan-perbuatanmu itu menunjukkan bahwa Madiaku itu menghormati Tuhan? Nah, Madiaku, kita harus ingat ya, keempat hukum pertama ini. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti kita tidak menyembah Allah lain selain Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Terus yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun lalu untuk disembah. Wah, itu jelas ya larangannya ya. Kita tidak boleh membuat sesuatu untuk disembah ya, tapi kita hanya menyembah Tuhan Allah saja. Yang ketiga adalah, hukum yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, ini nih yang sering kali kita lakukan tanpa disengaja. Misalnya kita kaget, oh my God, Tuhan Yesus. Nah, itu termasuk ya, kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan loh. Jadi kita harus hati-hati ya. Oke, hukum yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kalau ini pasti sudah tahu ya Madiaku, kita rajin di dalam menyembah Tuhan, datang ke gereja. Kalau nggak boleh datang ke gereja, it's okay, kita bisa mengikutinya melalui online. Yang penting adalah hati kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan Allah kita. Nah, Madiaku, jadi kita tahu ya bahwa Tuhan Allah kan sudah mengasihi kita. Nah, lalu bagaimana kita? Ya, kita juga harus mengasihi Tuhan dengan cara kita mentaati perintah Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Apalagi kita sudah tahu hukum Tuhan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, serta yang keempat. Nah, karena kita sudah tahu, baiklah kita melakukannya. Yang terbaik hanya untuk nama Tuhan saja. Nah, oke Madiaku, seperti ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dalam Lukas pasal 4 ayat 8. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, itulah ayat hafalan kita pada minggu ini. Silahkan dihafalkan ya, supaya kita bisa mengingat. Oh iya, kenapa ya kok kita harus berbakti kepada Tuhan? Ya, betul sekali, karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Oke Madiaku, sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum kita akan tutup, Bu Elva mengingatkan kita untuk mengerjakan lembar tugas muridnya ya Madiaku. Dan juga jangan lupa untuk membaca Alkitab kita setiap hari serta berdoa. Dan juga Madiaku di rumah tetap menjaga kesehatan dan juga kebersihan kita setiap saat ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan tutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami, kegiatan kami pada hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh mengikutinya dengan baik dan kami boleh mendengarkan. Dan kami mohon biarlah kiranya kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Madiaku sudah mengikuti sekolah minggu kita dengan baik dari awal sampai selesai. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. God bless you.